Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di ibadah online pada sore hari ini. Kita akan kembali membaca, kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini dengan tema yaitu Allah peduli, Allah mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam 2 kali ibadah raya yang lalu, firman Tuhan yang sangat memberkati saya dan pastinya juga memberkati Bapak Ibu yang ada di rumah. Ayat-ayat firman Tuhan yang membuktikan bagaimana Allah peduli
bagaimana Allah itu mengerti dalam setiap situasi hidup kita. Digambarkan dengan jelas bagaimana Allah itu sebagai gembala yang baik. Kalau kita baca di dalam Mazmur 23. Dijelaskan juga bahwa bagaimana Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita untuk kita melewati setiap perjalanan hidup kita. Diibaratkan seperti burung Raja Wali yang melayang mengelilingi anak-anaknya. Kemudian Bapak Gembala kembali menegaskan bahwa Allah orang percaya adalah Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang menenangkan, Allah yang memuaskan, Allah yang ketika mengizinkan kita untuk mengalami masa-masa sulit yang bertujuan untuk melatih umatnya agar kita belajar untuk tetap teguh dalam iman kita kepada Kristus. Tuhan ingin melihat seberapa mampu kita bertahan di dalam iman kita ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami masa-masa sulit itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan apa yang menjadi pesan Paulus yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bapak Ibu yang di rumah yang dikasihi Tuhan, kita tahu persis bagaimana sisi gelap kehidupan Paulus sebelum dia bertobat. Paulus yang kala itu adalah orang yang sangat jahat. Dia menganiaya umat Kristen pada waktu itu. Bahkan dia sebelum dia bertobat justru hidupnya aman-aman saja. Hidupnya enak karena dia adalah perampok, ya, yang dia dengan gampang untuk mendapatkan uang, dia bisa makan enak, dia tidak perlu bersusah payah untuk mencukupi kehidupannya karena dengan merampok saja dia sudah mendapatkan banyak uang. Tetapi apa yang terjadi setelah bertobat, setelah mengenal Kristus, malah hidupnya menurut saya itu hidup Paulus itu malah hidup dalam kesusahan. Dia justru dianiaya. Dia harus bekerja keras untuk bisa bertahan hidup. Bahkan Paulus dipenjara. Tetapi apa Paulus goyah dalam beriman kepada Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7, bagaimana Paulus menuliskan di Filipi 3 ayat yang ke-7 itu yang dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba kita sejenak kita merenung. Kita merenungkan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Apa persoalan hidup kita sekarang ini
sama beratnya seperti penderitaan Paulus? Saya kira masih lebih baik dibanding dengan penderitaan yang Paulus alami. Tetapi apa yang dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 tadi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bapak Ibu, Paulus ingin mengungkapkan betapa bangganya dia memiliki Kristus. Sekalipun Paulus harus kelaparan, dianiaya, dipenjara, hidup dalam penderitaan yang begitu panjang. Tetapi Paulus justru mengatakan bahwa dia bangga. Bangga karena apa? Bangga karena sekarang dia memiliki Kristus. Karena Paulus sadar bahwa penderitaan tidak sebanding dengan kasih Tuhan kepadanya. Paulus sadar betul bahwa Allah bersamanya saat melewati berbagai-bagai masalah yang dialaminya. Paulus tahu Tuhan tidak tinggal diam. Maka sebagai bentuk rasa bangganya kepada Kristus, Paulus banyak menuliskan nasihat-nasihat yang dituangkan dalam surat-surat Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini mungkin Bapak Ibu dan saya, Tuhan izinkan untuk kita mengalami masa-masa sulit itu. Mari kita akan mencoba membaca, merenungkan, dan melakukan seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ketiga ini. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Bahkan kita akan menjadi seperti Paulus yang begitu bangganya memiliki Kristus. Kita perlu mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Penderitaan Kristus di kayu salib menjadi bukti bahwa Allah begitu peduli dengan keselamatan hidup kita. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus tak kala Paulus melakukan perjalanan ke Damsyik sungguh mengubah hidup Paulus yang kala itu bernama Saulus. Penderitaannya mengalahkan kebanggaannya kepada Sang Kristus yang sudah menyelamatkan nyawanya. Bangga dan tidak tergoyahkan oleh penderitaan yang dialami oleh Paulus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulan firman Tuhan ini, mari kita tetap teguh dan tak tergoyahkan di tengah proses hidup yang Tuhan izinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sebab Allah yang El Shaddai tetap bersama dengan kita, memampukan kita melewati proses itu. Dengan iman, kita akan meyakini janji-janji Allah yang menjadi semangat dan kekuatan kita. Janji-janji Allah bahwa Yesus yang kita sembah, yang adalah gembala yang baik, yang akan terus memantau kehidupan kita seperti Raja Wali yang melayang-layang mengelilingi kita. Dan Yesus adalah pribadi yang menenangkan saat kita menjalani proses yang kita alami
yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan tetap bersama dengan kita sesulit apapun proses hidup yang kita alami. Yakini Tuhan bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Untuk itu mari kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Dan terus kita tetap setia di dalam Tuhan. Agar kita tetap tidak tergoyahkan iman kita kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua.